Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat Skemandor TV, bagaimana kabar hari ini? Sudah lama ya kita jarang bertemu di layar ya. Pada kali ini tentu kita akan membahas ya mengenai topik yang sangat menarik. Malah di tengah-tengah kita ini telah hadir salah satu siswa SMK Ma'arif Nurul yang berprestasi di bidang olahraga, cabang bulu tangkis. Tentu nanti kisah beliau ini akan menarik dan menjadi inspirasi bagi para pemirsa, terutama siswa-siswi SMK Ma'arif Nurul. Dan tentu semoga beliau ini nanti ya dari SMK Ma'arif bisa melahirkan atlet yang berprestasi di tingkat nasional. Yang sebelah saya ini namanya Mas Zabrat Akhtar ya, panggilannya Mas Zada. Alamatnya Kaligeteng ya, dari kelas 10 TKJ 1. Sebelahnya lagi itu ada pelatih dari Mas Zada, namanya Om Ihsan. Ya, sana. Ini Mas, pelatih pribadi. Ya. Pelatih pribadi. Jadi, ya artinya kita pribadi di rumah. Kalau di rumah sendiri. Enggak di klub. Oh, private gitu. Ya, klub ada tersendiri lagi. Oh, berarti pelatihnya Mas Zada itu ada yang iya, pribadi, ada yang pribadi kan keluarga intern ya kita genjot di rumah. Luar biasa sekali ya. Jadi selain digenjot di dalam keluarganya juga dilatih ya di luar lah ya. Itu sangat lengkap. Mas Zada mungkin ini umurnya berapa Mas sekarang? 15 tahun. 15 tahun sudah mahir ya bermain badminton dari umur 14. Bagaimana itu ceritanya Mas? Dari umur berapa? 14 13 itu ceritanya bagaimana itu Mas? Ceritanya saya Minat sendiri. Terus ada latihan dulu jalan. berarti latihan sendiri nggak ada yang latih gitu ya? Pertama sama bapak dulu tepak-tepakan, terus saya minta ke klub gitu. Ke klub. Klub apa itu saat itu Mas? Yang pertama 2014 Mutiara Pekalongan Jatimun. Mutiara Pekalongan. Nah ini Pak pelatih ya, itu bagaimana ceritanya Zada ini Pak? Ya jadi kan gini ya, di rumah kan saya kakaknya kan kebetulan hobi badminton. Jadi kecil ikut ke ya kalau kita latihan ke gor dia ikut. Tak lihat kok dia kalau saya berangkat dia minat. Terus ya saya nyuruh, ayo dia gimana kalau kita latihan ke klub. Dia nggak mau awalnya, mungkin malu. Setelah lihat di Mutiara ajak ke sana, dia langsung mau. Terus latihan di sana sekitar 14 hari aja. 2 minggu lah. Ya, 2 minggu, 1 minggu itu di sana disuruh ikut. Kebetulan ada turnamen Bupati Cup sama pelatihnya ini, jadi langsung ikut aja. Ya belum bisa Pak, enggak apa-apa. Dan kebetulan latihan setengah bulan ya ikut kabupaten. Alhamdulillah bisa juara 3. Juara 3 Bupati Cup tahun 2014. Itu latihan baru setengah bulan lah. Itu kalau saya ada baru latihan 2 minggu langsung juara. 2 minggu. Ya malah ya apa ya, rivalnya lawannya itu yang sudah latihan tahun-tahunan. Nah itu Pak Dano saya bingung berlatihan tapi dia sudah juara. Nah itu setelah itu ada rekaman saya daftarkan jadi. Terus saya bilang Pak pelatih boleh nggak apa-apa di Polo Pringgo. Dia ikut juga. Kan masih kecil digendong. Itu juara 3. Juara 3. Itu tak masuk kecil umur berapa itu? Itu kelas 5 kalau Kelas 5. Iya, 5 SD. Terus setelah itu ada yang orang minat dari PT Jagitek untuk ikut turnamen di Polres Cup. Itu jadi dipasangkan dengan pasangan nasional. Pada jajan masih kecil, oh nggak apa-apa, saya nggak lihat anak kecil, yang penting ikut berpartisipasi.
oh ya nggak apa-apa. Setelah itu nggak juara lah, nggak juara. Tapi dari PT Japitek bosnya itu ikut apa ya, ingin menyekolahkan Zeda. Mungkin karena apa ya, minat apa memang suka sama Zeda, dia telepon sama saya, Pak Zeda nanti tak sekolahkan ke klub, boleh nggak? Ya monggo, nggak apa-apa. Itu di Victory Bogor. Di Bogor ya. Ya, jadi Mas Zeda ini mulai tertarik dengan dunia badminton itu tahun 2014 ketika umur itu 2006, berarti 8 tahun. 8 tahun sudah mulai suka sama badminton ya, suka bermain badminton. Dan itu latihan 1 minggu langsung langsung tanding gitu. Tanding, iya. Nah itu berarti setelah tanding itu menjadikan kamu jadi motivasi ya untuk lebih baik lagi gitu. Nah terus setelah 1 minggu kemudian apa, Zeda itu tanding di Bupati Cup dan juara, dan kemudian tadi menjadi motivasi, itu selanjutnya gimana itu perjalanan? Ya cuma kalau DMI itu ada turnamen pertama kabupaten dan nah Persema. Terus dikirim ke tingkat provinsi, dia juara 2 waktu MI. Terus di Tegal apa namanya? Galaksi itu juara 2. Di Kendal juara situ juara 3. Jateng DIY. Terus di klubnya di Bogor, latihan pun sama Mas, perjalanan seperti di Mutiara. Baru setengah bulan ya dia. Setengah bulan ikut turnamen di Jakarta, apa itu namanya? KIP sama apa itu? Itu yang single juara 3, double juara 2. Terus satunya lagi di apa? Palet. Yang terakhir kemarin di Jakarta, Vios Open. Alhamdulillah yang single ya juara 1. Jadi bakatnya semenjak 8 tahun dan itu terus continue Pak ya. Terus continue, dan itu semakin ke atas ya semakin maksimal lah, dimaksimalkan bakatnya ya. Nah terus tentu hasil itu kan diraih tidak karena bakat saja, pastinya kan ada latihan, kemudian pola makan. Nah untuk latihannya sendiri gimana Mas? Kalau di Bogor seminggu full. Dari dulu waktu 8 tahun itu latihannya tahun cuma seminggu 3 kali. Terus kalau di Bogor seminggu full, Sabtu sama hari, minggunya libur. Hari Senin mulai lagi. Berarti semakin ke atas itu jam latihannya semakin padat. Kalau dulunya itu 1 minggu cuma 2 kali, kalau atas sampai sekarang itu sudah 1 minggu hampir full gitu, Pak Ihsan ya? Iya. Gimana Pak Ihsan sebagai pelatih Zeda ya? Latihannya gimana itu strategi? Ya kadang latihan itu ya, kalau Zeda itu maunya itu apa ya, keinginannya keras. Saya suruh melatih tapi dia nggak mau. Tapi kalau dia pengen latihan ya saya harus mau. Artinya apa? Artinya dia itu Zeda kalau latihan ya pengennya itu yang fokus kalau latihan. Nggak mau kalau waktu latihan guyon. Kayak gitu latihan rame-rame guyon ya sudah, dia mending nggak latihan ya gitu. Kalau di rumah pun kayak gitu, ada orang nggak mau sendiri, meskipun saya sangat lelah nggak apa-apa tapi sendiri. Jadi dia latihan kayak gitu, nggak mau bareng-bareng. Jadi kalau latihan fokus gitu. Fokus iya. Kata nenek itu buat apaan latihan nggak fokus, percuma kayak gitu. Iya. Baik, itu para pemirsa. Jadi tentu ketika kita mau hasil yang maksimal ya, itu harus dibarengi dengan usaha yang maksimal juga. Seperti tadi dipaparkan oleh Om Ihsan ya, Zeda ini latihannya ya maksimal gitu ya. Harus fokus gitu. Nah, dari 8 tahun itu kan banyak prestasi tadi ya, di tingkat kabupaten kemudian provinsi. Itu di MI ya, waktu di MI itu udah Bupati Cup, kemudian apa aja tadi? Persema MI, Persema MI itu tingkat apa itu? Jawa Tengah. Terus Persema SMMTS. SMMTS. Terus Juara 1. Juara 1. Bener deh.
yang di Temanggung itu pas ketemu Pak Ipul. Berarti MI udah dapat trofi tingkat kabupaten dan provinsi 3 ya. 3. Kemudian naik lagi ke SMP. SMP juga itu masih kayak MI itu sering ikut turnamen badminton. Kalau SMP latihannya gimana Mas? Bagaimana itu ceritanya? Waktu SMP gimana itu ceritanya? Saya pertama 3 bulan di sini, terus itu saya kira gitu saya terus saya ke Bogor. Berarti SMP itu udah ke Bogor. Iya. Itu biaya kan ditanggung dari sana. Kalau bayar normal itu 5 ya? 5 juta sebulan. Berarti itu biayanya ditanggung kita semua. Tapi dari Victor itu bilang, kalau kamu nanti tak kirim di sini 3 bulan ada kejuaraan, yang penting juara nggak satu, kamu beri. Alhamdulillah tuh kesana kalau nggak salah bulan Oktober, November ada pertandingan, dia juara 1, 2 dan 3, langsung dibebaskan. 2-1. Itu berarti waktu SMP itu juara 1 dan 2 dan 3. Juara 2-nya tingkat apa itu? Jadi PKP. Ambil provinsi Jawa Barat, Jakarta. Jawa Barat, Jakarta namanya? Jabodetabek. Maksudnya namanya kompetisinya apa? IB Open. IB Open. KIP sama apa deh? Walet. Walet itu yang juara 3. Kalau Walet itu lingkupnya mana aja? Ya, kalau itu cuma Bogor, Jakarta, Jabodetabek. Sama ya. Ya luar biasa sekali ya, seumur SMP sudah bisa juara di tingkat provinsi Jawa Barat dan DKI. Tidak semua seumuran Zada ini bisa. Nah, gitu. Nah terus sekarang kan Zada itu sudah di SMK ya. Mimpi-mimpi untuk meneruskan bakat badminton itu apa yang ingin dicapai di usia SMK ini? Yang mau masuk pelatnas. Masuk pelatnas Payung itu di umur SMA. Ya. Jadi sekarang kan gini Mas ya, ditangani oleh Mas Sigit Pamungkas. Itu kan pelatihnya Kidu sama jawab. Dia karena yang nangani langsung itu dia di sana di namanya PSP 62 Bogor. Itu waktu ada pandemi jadi kan nggak bisa berangkat ke sana. Terus langsung Pak Sigit nelpon SMS, udah jadi kesini latihan di sini sama saya. Cuma berapa orang tuh? Gak ada 10. Gak ada 10. Sedikit latihan sama langsung ditangani. Ini pun lagi dibikin gor nanti ya berangkat lagi. Iya. Gitu sahabat Skemandor ya. Doakan semoga salah satu siswa di Skemandor ini mimpinya di umur SMK ini bisa masuk pelatnas. Untuk nanti kita doakan bareng-bareng semoga Zada ini bisa masuk pelatnas dan bisa membanggakan SMK, bisa membanggakan orang tua, bisa membanggakan orang sekitarnya seperti itu ya. Nah, tentu gini Mas Zada dan Om Ihsan ya, dalam suatu kesuksesan yang ingin kita capai itu pasti kan nggak hanya enak-enak seperti tadi yang diceritakan Zada, kemudian Om Ihsan juara-juara itu kan tentu ada suka dukanya. Selama tadi saya dengar ceritanya Zada itu dari tingkat MI, MTS sampai sekarang di SMK itu kan itu perjalanannya continue, terus diasah terus bakatnya di bidang badminton. Itu suka dukanya apa itu Mas Zada? Selama berapa tahun kamu di bidang badminton ini? Kayaknya kayak Bogor itu kan bisa jadi orang tua. Terus latihan harus mau capek, harus ingat gitu. Aku harus sukses gitu. Makanya semangat. Makanya kalau juara gitu, senang aja. Kalau Om Ihsan sebagai pelatih pribadinya Zada, suka dukanya apa selama berapa tahun berarti Om? Umur 8 sampai sekarang umur berarti sekitar 7 tahun ya? Selama 7 tahun itu. Ya suka dukanya kalau Zada latihan ngulur waktu saya sudah siap, dia belum siap, mangkel. Gitu. Cuma gitu aja. Nah, terus yang mangkel gimana Om? Ya kita harus sabar, nunggu dulu. Nggak ada misalnya biar lebih disiplin lagi, ada reward atau ada apa ya, disiplin itu jadi apa ya, sudah punya prinsip
sendiri mas. Kalau saya diatur-atur ini, malah kadang saya kewalahan. Artinya dia punya latihan gini, yang di program di klub, tapi saya belum punya. Jadi saya malah dikasih sama gitu. Beda kalau latihan di lokal. Ya beda lah, karena kan pernah kita ke sana 2 bulan nanti itu ya dia sama Mas Sigit suruh latih di sana tidak terima. Artinya belum bisa maksimal kalau latihan lokal bulannya nggak matang, terus penempatan bola-bola cara itu bisa penerapan di kelas ya kayak sendiri bilang kayak gitu. Saya kalau di Pak Desan 100 itu nggak keringetan, tapi kalau yang di Mas Sigit 50 pun sudah capek. Bedanya kayak gitu, kualitas pelatih lokal sama yang sudah apa ya? Ya dunia itu kan, Mas kita salah satu pelatih legend dunia itu 10 pelatih. Om Ihsan sendiri sekarang fokus berapa latihan di mana aja sekarang? Ya latihan biasa di lokalan sini, ada yang mau latihan yang kita latihan ya hari Rabu dan Minggu Jumat. Dan dengar-dengar kan juga Om Ihsan melatih di SMK sini ya, SMK Arif Endoro. Ya dari dulu, tapi setelah ada COVID dari dulu. Kalau sekarang mau latihan silahkan ikut dari Jumat. Nah gitu, jadi bagi siswa-siswi SMK Arif Endoro yang memang suka bermain badminton itu ya ada pelatih yang sudah tingkat nasional dan melahirkan Zeda juga internasional. Nah ini ya rekomendasi sekali. Nah terus nih yang terakhir kan tadi sudah bercerita tentang kisah hidupnya Zeda, prestasinya, suka dukanya, dan tentu ada pesan-pesan yang yang perlu Zeda maupun Om Ihsan berikan kepada para siswa-siswi khususnya di SMK Arif Endoro yang suka olahraga tentunya, supaya sukses di bidang olahraga terutama badminton itu. Apa pesan Zeda untuk teman-teman? Ya kalau mau meraih cita-cita jangan tanggung-tanggung lah. Terus daripada sekarang kan main game apa gitu, ikut ekstra kegiatan. Main game kan malah merusak gitu. Iya. Sekarang saya sendiri juga main tapi ya buat ya ngisi waktu luang aja. Iya, gitu ya. Kalau Om Ihsan Untuk siswa-siswa SMK Arif yang mau mengikuti ekskul badminton, silakan kita terima untuk latihan bersama di namanya ya SMK Arif, ada ekskulnya juga. Silakan yang punya bakat, punya hobi untuk bergabung. Kayak gitu aja. Iya, luar biasa sekali. Baik sahabat Skemandor TV, satu hal yang penting tadi saya simpulkan dari 2 materi debat kita kali ini. Intinya apa? Kalau kamu punya cita-cita itu jangan tanggung-tanggung, serius sih, nikmati, lakukan, dan nanti kamu akan meraih hasil. Itu dari kami. Terima kasih Mas Zeda, Om Ihsan yang sudah hadir di Skemandor TV. Baik, sekian dari saya selaku host Skemandor TV dan pemateri kita kali ini ya, Zeda dan Om Ihsan ya. Semoga talkshow kali ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.